Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang profesor filsafat bernama Profesor Darwin Varenne terkenal karena pemikirannya yang tajam dan sering menyerang agama, khususnya Islam, di ruang kuliahnya. Dengan gaya provokatif, ia berusaha menunjukkan bahwa Islam hanyalah tradisi rapuh penuh kontradiksi. Namun, seorang mahasiswa Muslim bernama Malik, yang sederhana dan cenderung pendiam, berani bangkit menjawab tantangan logika sang profesor dengan penjelasan rasional, bijak, dan bersumber dari pemahaman Islam. Dari sini terbuka perdebatan panjang yang tidak hanya menguji logika, tetapi juga hati dan keyakinan. Apa yang sebenarnya terjadi? Gedung perkuliahan Fakultas Filsafat itu selalu dipenuhi aroma buku tua dan suara langkah sepatu yang bergema di lantai marmer. Ruangan besar di lantai 3 hari itu sudah dipenuhi mahasiswa dari berbagai jurusan. Mereka tahu bahwa setiap pertemuan dengan Profesor Darwin Varenne bukan sekadar kuliah biasa, melainkan pertunjukan intelektual yang syarat provokasi. Nama Darwin Varenne sudah lama melegenda di kampus. Ia bukan hanya dosen, melainkan seorang pemikir tajam yang berani menantang dogma dan kepercayaan. Dengan gaya bicara yang tegas dan sorot mata tajam, ia mampu membuat mahasiswa terdiam hanya dengan sebuah kalimat. Darwin memasuki kelas dengan langkah mantap. Jas hitamnya rapi, dasinya lurus, dan kacamata tipis di wajahnya berkilat terkena cahaya lampu. Mahasiswa serempak terdiam, menunggu kalimat pertama yang keluar dari bibirnya. Sesaat, ia hanya menatap ruangan, seolah sedang menilai setiap wajah yang hadir di hadapannya. Lalu dengan suara yang dalam dan mantap, ia berkata, "Hari ini kita tidak akan membicarakan Plato atau Descartes. Saya ingin bertanya sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan kalian." Mahasiswa saling berpandangan. Mereka tahu, saat profesor berbicara demikian, biasanya akan ada percikan api yang membuat ruang kuliah mendidih. Darwin berjalan perlahan ke arah papan tulis, lalu menuliskan satu kata besar dengan kapur putih. Islam. Pertanyaan saya sederhana, ucapnya sambil menoleh ke arah para mahasiswa. Jika Islam adalah agama yang benar, mengapa begitu banyak pemeluknya berbuat jahat? Mengapa kita masih melihat korupsi, kekerasan, dan kebodohan dilakukan oleh mereka yang mengaku Muslim? Jika sebuah agama benar, bukankah seharusnya para pengikutnya menjadi teladan moral? Suasana langsung membeku. Hening panjang menyelimuti ruangan, seakan setiap orang kehilangan suara. Beberapa mahasiswa menunduk, sebagian lain menatap papan tulis dengan gelisah. Pertanyaan itu bukan hal baru, tetapi cara Darwin menyampaikannya membuat semua orang seakan dipaksa untuk menghadapinya. Di barisan tengah, seorang pemuda berwajah teduh menunduk dalam diam. Namanya Malik. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang sederhana, tidak banyak bicara, dan jarang menonjol dalam diskusi. Namun ia juga dikenal rajin dan tekun, dengan mata yang selalu menyimpan ketenangan meski pikirannya bergolak. Saat mendengar pertanyaan itu, Malik merasakan dadanya bergetar. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tetapi lidahnya masih terikat rasa takut. Darwin berjalan di antara bangku-bangku mahasiswa. "Saya ingin mendengar jawaban dari kalian," katanya. "Terutama dari kalian yang Muslim. Ya, bagaimana kalian menjelaskan kontradiksi ini? Jika agama kalian benar, mengapa perilaku pengikutnya seringkali bertentangan dengan ajaran itu sendiri?" Beberapa mahasiswa Muslim tampak gelisah. Ada yang menggigit bibir, ada yang menatap meja, ada pula yang mencoba tersenyum hambar untuk menyembunyikan kegelisahan. Tidak satu pun yang berani mengangkat tangan. Darwin tersenyum tipis, seolah puas dengan keheningan itu. "Lihatlah," katanya dengan nada sinis. "Ketika pertanyaan mendasar diajukan, bahkan kalian sendiri tidak mampu menjawab. Bukankah itu menunjukkan kelemahan dari keyakinan yang kalian pegang?" Ruangan semakin mencekam. Detik-detik terasa panjang. Malik merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu profesor itu menunggu ada yang bicara, dan jika semua tetap diam, maka tuduhan Darwin akan terdengar semakin kuat. Dalam diamnya, Malik berdoa singkat, meminta keberanian dari Allah untuk sekadar mengeluarkan kata. Tangan Malik perlahan terangkat. Awalnya ragu, namun kemudian ia kokohkan. Seluruh ruangan serentak menoleh padanya. Beberapa mahasiswa Muslim terlihat lega sekaligus cemas. Lega karena ada yang berani berbicara, cemas karena takut jawaban itu tidak cukup kuat untuk menghadapi profesor yang terkenal tajam. Darwin berhenti berjalan. Matanya menatap Malik dengan penuh selidik. "Akhirnya ada yang berani," katanya. "Namamu siapa?" "Malik, Prof," jawabnya singkat. Suaranya masih bergetar namun cukup jelas. Darwin mengangguk. "Baiklah Malik. Jadi menurutmu jika Islam benar, mengapa banyak Muslim berbuat jahat?" Ruangan seakan menahan napas menunggu jawaban. Malik menatap ke depan, menahan gugup yang merambati tubuhnya.
Izinkan saya menjawab dengan sederhana, Profesor. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh sebagian Muslim tidak selalu bisa dijadikan tolok ukur kebenaran Islam. Karena ajaran dan pemeluknya adalah dua hal yang berbeda. Beberapa mahasiswa menoleh satu sama lain. Ada yang mengangkat alis, ada yang mulai mencatat. Malik melanjutkan. Suaranya kini lebih stabil. Jika seseorang mengaku dokter tetapi berbuat salah dalam mengobati pasien, kita tidak akan mengatakan ilmu kedokteran itu salah. Yang salah adalah orangnya, bukan ilmunya. Begitu pula dengan Islam. Jika ada Muslim yang berbuat jahat, itu kelemahan manusia, bukan bukti bahwa ajarannya salah. Suara bisik-bisik kecil terdengar di beberapa sudut ruangan. Darwin tersenyum tipis, seakan tertarik dengan jawaban itu. Ia mendekati Malik, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Analogi yang menarik, Malik, ucapnya. Namun bukankah agama seharusnya mampu mengubah pemeluknya? Jika banyak yang gagal, bukankah itu menandakan ada yang keliru dengan sistemnya? Pertanyaan itu menggantung, menusuk suasana kembali. Malik terdiam sejenak, menatap meja di depannya. Ia tahu perdebatan baru saja dimulai, dan apa yang ia ucapkan hanyalah langkah pertama. Tapi di dalam hatinya, ada keyakinan kuat bahwa ia tidak boleh mundur. Karena kali ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar nilai kuliah, melainkan martabat keyakinannya. Suasana ruangan kuliah itu benar-benar bergetar, bukan oleh gempa, bukan oleh suara keras, melainkan oleh ketegangan antara seorang profesor yang lihai mempertanyakan dan seorang mahasiswa Muslim yang baru saja memberanikan diri menjawab. Semua mata kini tertuju pada Malik. Ia mungkin tidak menyadarinya, tetapi sejak saat itu, posisinya berubah. Dari seorang mahasiswa pendiam, ia kini menjadi sosok yang ditunggu jawabannya. Dan Profesor Darwin Faren, dengan senyum sinis yang masih mengembang di bibirnya, tampak semakin bersemangat. Ia tahu kuliah kali ini tidak akan berakhir dengan sepi, melainkan dengan pertarungan pikiran yang bisa mengguncang keyakinan siapapun di dalam ruangan itu. Semua mata kini tertuju pada Malik. Pemuda yang selama ini tidak banyak bicara, lebih sering menjadi pendengar ketimbang penggerak diskusi, tiba-tiba menjadi pusat perhatian di ruang kuliah yang sesak itu. Tangannya yang tadi terangkat dengan ragu kini perlahan ia turunkan, tetapi sorot matanya mencoba tetap tegar menatap profesor di depannya. Dalam benaknya, suara hati dan logika bercampur, membisikkan keberanian untuk melanjutkan kata-kata yang telah ia mulai. Kesalahan seorang Muslim tidak bisa dijadikan bukti lemahnya Islam, Prof. Ucap Malik dengan nada yang lebih mantap. Suaranya tidak lantang, namun cukup jelas untuk terdengar hingga ke barisan paling belakang. Beberapa mahasiswa mengangkat alis, sebagian lain berbisik-bisik. Seorang mahasiswa di sampingnya bahkan menyentuh lengan Malik, seolah memberi isyarat agar ia berhati-hati. Namun Malik tak menggubris. Ia merasa bahwa jika ia berhenti sekarang, kata-kata profesor akan menjadi vonis yang dibiarkan tanpa sanggahan. Profesor Darwin Faren menatapnya lekat-lekat, dengan senyum tipis yang menyiratkan gabungan antara rasa tertarik dan keinginan untuk menguji lebih dalam. Jadi menurutmu, masalah ada pada pemeluk, bukan ajarannya? Tanyanya. Benar, Prof. Jawab Malik. Islam mengajarkan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang. Tetapi manusia, termasuk Muslim, adalah makhluk dengan kelemahan. Tidak adil jika kesalahan seorang pemeluk dijadikan ukuran untuk menyalahkan agamanya. Sama seperti jika seorang dokter gagal menyembuhkan pasien, kita tidak bisa langsung menyalahkan ilmu kedokteran itu sendiri. Kelas mendadak ramai oleh bisikan. Beberapa mahasiswa mencatat cepat, mungkin karena merasa analogi itu menarik. Ada pula yang tersenyum tipis, kagum dengan keberanian Malik. Namun ada juga yang menggeleng, skeptis bahwa argumen sesederhana itu bisa menandingi ketajaman filsafat sang profesor. Darwin tertawa kecil, tawa yang bukan tanda lelucon, melainkan tanda bahwa ia baru saja menemukan lawan diskusi yang menarik. Analogi yang manis, ujarnya. Namun mari kita gali lebih dalam. Bukankah agama diklaim sebagai jalan menuju kebenaran? Jika benar demikian, seharusnya para pengikutnya menjadi lebih baik daripada mereka yang tidak beragama. Tapi kenyataannya, bukankah sering kita melihat Muslim yang justru melakukan kejahatan yang sama? Atau bahkan lebih buruk? Malik menghela napas, lalu menjawab dengan tenang, saya tidak menolak kenyataan bahwa ada Muslim yang berbuat jahat. Tetapi itu karena manusia bisa saja gagal menjalankan nilai yang diajarkan. Islam adalah peta, profesor peta itu jelas menunjukkan jalan yang benar. Namun jika seseorang memilih jalan salah meski memegang peta, apakah peta itu yang salah? Atau orangnya yang menolak mengikuti arah? Ruangan seketika hening lagi.
Beberapa mahasiswa menatap Malik dengan mata berbinar, seolah baru saja menemukan logika sederhana yang mengena. Darwin tidak puas. Ia berjalan mendekat ke arah Malik, suaranya meninggi. Tapi bagaimana jika mayoritas pengikut suatu agama gagal menjalankan ajaran itu? Bukankah itu menunjukkan bahwa ajaran tersebut sulit dipraktikkan, bahkan mungkin tidak relevan? Malik menatap profesor itu dengan sorot mata yang jujur. Ia merasa degup jantungnya semakin keras, namun lidahnya tak gentar. Prof, relevansi sebuah ajaran tidak diukur dari jumlah orang yang gagal menjalaninya, tetapi dari nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Banyak orang yang tahu bahwa merokok berbahaya, tetapi tetap melakukannya. Apakah itu berarti sains medis yang membuktikan bahaya rokok salah? Tidak. Yang salah adalah pilihan manusianya. Kali ini, tepuk tangan kecil terdengar dari pojok ruangan, meski segera mereda karena tatapan tajam Darwin. Suasana makin memanas, bukan lagi sekadar kuliah, melainkan perdebatan terbuka antara seorang profesor yang terlatih dalam filsafat dan seorang mahasiswa muslim yang baru menemukan keberanian. Darwin menatap Malik dengan mata menyipit. Jadi kau mengatakan bahwa Islam benar, meskipun banyak muslim yang gagal mengamalkannya? Ya, Prof, jawab Malik tanpa ragu. Karena kebenaran tidak diukur dari jumlah orang yang mematuhinya, melainkan dari hakikat ajaran itu sendiri. Jika ada muslim yang jahat, itu kelemahan pribadinya. Islam tidak mengajarkan kejahatan. Sebaliknya, Islam justru melarangnya. Sekilas, sebuah kilatan aneh muncul di mata Darwin. Entah itu kekaguman, entah itu rasa penasaran yang semakin dalam. Namun ia cepat menutupinya dengan senyum sinis. Baiklah Malik, kau pandai bicara. Tapi ingat, filsafat bukan sekadar tentang kata-kata, melainkan tentang konsistensi logika. Aku ingin tahu apakah argumenmu bisa bertahan ketika aku ajukan pertanyaan yang lebih berat. Malik mengangguk pelan. Dalam hatinya ia tahu bahwa perdebatan baru saja dimulai. Apa yang ia sampaikan hanyalah permulaan, dan ia tidak boleh gentar menghadapi gelombang pertanyaan berikutnya. Ia menunduk sejenak, mengatur napas, lalu kembali menegakkan kepala. Ruang kuliah itu kini bukan lagi sekadar tempat belajar teori, melainkan medan pertarungan pikiran. Mahasiswa yang semula pasif kini terhanyut dalam arus debat. Beberapa di antara mereka yang muslim menatap Malik dengan rasa bangga bercampur lega. Akhirnya ada suara yang mewakili. Sementara mahasiswa non-muslim, bahkan yang ateis sekalipun, kini memperhatikan dengan serius. Di tengah ruangan yang bergetar oleh tensi diskusi, Malik sadar bahwa ia baru saja melangkah ke jalan yang tidak bisa ia mundurkan lagi. Kata-kata yang telah keluar dari mulutnya menuntut konsistensi, menuntut keberanian untuk terus berdiri di hadapan profesor yang tajam dan mahasiswa yang menjadi saksi. Dan Profesor Darwin Varenne, dengan langkah tenangnya, kembali berdiri di depan kelas. Wajahnya menyimpan ekspresi puas. Bukan karena ia merasa menang, melainkan karena ia tahu kuliah kali ini akan jauh lebih hidup daripada yang ia bayangkan. Kelas yang tadinya tenang kini berubah menjadi ruang diskusi panas. Malik baru saja menjawab dengan analogi sederhana, namun cukup kuat untuk menggetarkan perhatian banyak mahasiswa. Profesor Darwin Varenne menatapnya lekat, seperti seorang pemburu yang menemukan mangsa baru. Senyum tipis masih mengembang di bibir profesor itu, tetapi sorot matanya menunjukkan keseriusan. Ia tahu perdebatan kali ini berbeda. Mahasiswa yang ia hadapi bukan sekadar pengulang argumen klise, tetapi seseorang yang berani mengemukakan logika di hadapannya. Darwin merapatkan jasnya, lalu bersandar pada meja di depan kelas. Dengan suara tenang namun penuh penekanan, ia berkata, "Baiklah Malik, kau mengatakan bahwa Islam benar meski pemeluknya banyak yang salah, tapi mari kita melangkah lebih jauh. Jika Tuhan dalam Islam Maha Pengasih dan Maha Adil, mengapa masih ada penderitaan di dunia ini? Mengapa anak kecil lahir dalam kemiskinan? Mengapa bencana meluluh lantakkan desa-desa? Mengapa orang yang berdoa tetap kehilangan orang yang ia cintai? Bukankah itu bukti bahwa Tuhan yang kau sembah tidak konsisten?" Pertanyaan itu meluncur tajam, menembus dada banyak mahasiswa muslim di ruangan itu. Beberapa menghela napas berat, ada pula yang menunduk seolah enggan menatap profesor. Malik merasakan tenggorokannya kering. Penderitaan adalah pertanyaan klasik dalam filsafat, tetapi selalu menjadi batu ujian paling berat bagi orang beriman. Ia tahu bahwa jawaban yang ia berikan tidak boleh asal, karena inilah titik yang sering dipakai untuk mengguncang keyakinan. Malik mengatur napas. "Prof," katanya pelan, "penderitaan bukan bukti bahwa Tuhan tidak ada atau tidak adil. Justru, penderitaan mengingatkan manusia bahwa dunia ini bukan tujuan akhir.
Dunia hanyalah ujian, dan setiap manusia melewatinya dengan kondisi berbeda. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada pula yang diuji dengan sakit. Keadilan Tuhan bukan selalu terlihat di dunia ini, tetapi akan nyata sepenuhnya di akhirat. Ruangan mendadak sepi. Beberapa mahasiswa menoleh, terkejut dengan jawaban itu. Darwin mengangkat alis, lalu menimpali cepat. Jawaban klasik. Dunia sebagai ujian, akhirat sebagai kompensasi. Itu hanya pelarian, Malik. Bukankah lebih masuk akal mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, sehingga penderitaan hanyalah konsekuensi alami dari kehidupan tanpa desain? Malik menatap profesor itu dengan tenang, meski jantungnya berdetak keras. Saya tidak melihatnya sebagai pelarian, Prof. Justru, tanpa keyakinan kepada Tuhan, penderitaan kehilangan makna. Jika hidup ini hanya sekadar kebetulan, maka sakit, kematian, atau bencana tidak lebih dari kekacauan tanpa arti. Namun dengan keyakinan kepada Tuhan, penderitaan bisa memiliki makna, ujian kesabaran, kesempatan untuk tumbuh, dan pengingat bahwa ada keadilan yang menanti di akhir perjalanan. Seorang mahasiswa di barisan belakang berbisik. Itu masuk akal juga. Suara itu terdengar lirih, namun cukup untuk membuat beberapa kepala menoleh. Darwin menepuk meja dengan telapak tangannya, menarik kembali perhatian. Baik, Malik, mari kita bicara sejarah. Kau katakan Islam benar, namun lihatlah fakta. Perang, penindasan, bahkan pembantaian pernah terjadi atas nama Islam. Apakah itu juga hanya kesalahan pemeluk? Atau jangan-jangan masalah ada pada teks agamanya sendiri? Pertanyaan itu lebih tajam dari sebelumnya. Malik terdiam sesaat, mengingat potongan sejarah yang sering dipelintir untuk menyerang Islam. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, Prof, sejarah manusia penuh dengan perang dan darah, tidak hanya dalam Islam. Perang salib, kolonialisme, genosida, semuanya dilakukan atas nama sesuatu, entah agama atau ideologi. Tetapi menyalahkan Islam karena kesalahan sekelompok orang sama tidak adilnya dengan menyalahkan demokrasi hanya karena ada pemimpin diktator yang mengaku menjunjung demokrasi. Darwin mendekat, wajahnya serius. Namun teks agama, Malik, bukankah teks itu bisa ditafsirkan untuk membenarkan kekerasan? Malik menatap lurus, mencoba tetap tenang. Semua teks, Prof, bisa dipelintir jika dipisahkan dari konteksnya. Bahkan kitab suci manapun bisa dijadikan dalih untuk kepentingan tertentu. Yang menentukan bukan teks itu sendiri, tetapi hati manusia yang menafsirkannya. Islam mengajarkan rahmat bagi seluruh alam. Jika ada yang menafsirkan sebaliknya, maka yang perlu dipertanyakan adalah niat mereka, bukan kebenaran ajaran itu. Hening kembali menyelimuti kelas. Beberapa mahasiswa menunduk merenung. Sebagian lain menatap Malik dengan tatapan kagum. Keberaniannya menjawab pertanyaan demi pertanyaan, membuatnya terlihat bukan lagi sebagai mahasiswa pendiam, melainkan sebagai pembela keyakinan yang tenang. Darwin menghela napas, lalu berkata dengan nada yang agak berbeda. Tidak sekeras tadi, tetapi masih penuh penekanan. Kau punya jawaban yang cerdas, Malik. Namun ingat, filsafat akan terus menggali. Aku ingin tahu, seberapa jauh kau bisa bertahan. Malik menunduk sebentar, lalu menatap kembali profesor itu. Saya tidak berusaha bertahan, Prof. Saya hanya mencoba menjelaskan apa yang saya yakini. Logika manusia punya batas, tetapi kebenaran Tuhan tidak terbatas. Jika logika membawa kita pada kebingungan, mungkin karena hati kita menolak untuk menerima cahayanya. Kata-kata itu meluncur dengan tenang, namun berat. Suasana ruang kuliah semakin dalam, seolah udara ikut menahan napas. Para mahasiswa yang sejak tadi hanya menyimak kini merasa sedang berada di tengah percakapan yang jauh lebih besar dari sekadar kuliah filsafat. Ini bukan hanya pertarungan argumen, tetapi juga pertarungan hati dan keyakinan. Profesor Darwin Varenne berdiri tegak, memandang Malik lama. Senyum sinisnya berangsur hilang, berganti dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia tampak menimbang sesuatu, antara kagum dengan jawaban yang diberikan atau semakin terdorong untuk menjatuhkannya dengan pertanyaan lain. Ruang kuliah itu, sekali lagi, bergetar. Bukan oleh suara gaduh, melainkan oleh kekuatan kata-kata yang saling beradu. Logika filsafat seorang profesor yang terbiasa meruntuhkan keyakinan, melawan keyakinan seorang mahasiswa yang sederhana, namun teguh memegang imannya. Dan di tengah keheningan itu, jelas bagi semua orang, kuliah ini tidak lagi berjalan seperti biasanya. Ia telah berubah menjadi panggung besar di mana keyakinan, logika,
dan hati manusia diuji di hadapan banyak saksi. Suasana ruang kuliah semakin mengental, seolah dinding-dinding tua itu ikut menyerap ketegangan yang sejak tadi menggantung di udara. Profesor Darwin Varenne duduk bersandar di kursinya, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan ritme pelan namun mengandung arti. Tatapan matanya tajam, menyisir ke seluruh ruangan, berhenti sejenak pada Malik yang duduk dengan wajah tenang. "Baiklah Malik," kata Darwin, dengan suara yang dibuat setenang mungkin, meski terasa ada bara di dalamnya. "Kau katakan agama tidak bisa diukur dari kesalahan pemeluknya. Itu jawaban yang indah, tetapi tidak cukup. Jika begitu, bagaimana kau menjelaskan kerusakan yang dilakukan atas nama Islam? Bagaimana kau membedakan antara agama yang murni dan umat yang gagal menjalankannya?" Mahasiswa lain menunduk, beberapa saling berbisik. Suasana kelas menjadi arena di mana kata-kata adalah senjata. Malik tahu jika ia menjawab setengah hati, ia akan kalah. Ia menarik napas panjang, menatap profesor itu dengan tatapan penuh keyakinan. "Profesor," ucap Malik perlahan, namun setiap kata mengandung bobot yang memaksa orang mendengar. "Saya percaya ada 3 lapisan yang harus dipisahkan ketika kita bicara soal kebenaran sebuah agama. Pertama, ajaran itu sendiri, teks, wahyu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kedua, pemeluk, manusia yang mencoba mengikuti ajaran itu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Ketiga, pelaksanaan, bagaimana ajaran itu dipraktikkan di dunia nyata, dalam masyarakat, dalam politik, dalam sejarah." Kelas hening. Bahkan suara kursi berdecit atau buku di balik tak terdengar. Semua mata kini tertuju pada Malik. Ia melanjutkan dengan tenang, meski dadanya berdetak kencang. "Islam sebagai ajaran adalah sebuah teks suci yang turun dari Tuhan. Ia sempurna, tapi manusia pemeluknya tidak sempurna. Kita lemah, kita punya hawa nafsu, kita sering gagal. Dari kelemahan itu lahirlah penyimpangan. Jadi jika seorang muslim berbuat jahat, itu mencerminkan dirinya sebagai pemeluk yang gagal, bukan Islam sebagai ajaran. Sama halnya dengan seorang profesor yang korup tidak berarti filsafat itu korup, bukan?" Beberapa mahasiswa menahan senyum, sebagian lagi mengangguk pelan. Ada yang terlihat baru menyadari bahwa pemisahan semacam itu logis. Namun Profesor Darwin tidak tinggal diam. Ia mencondongkan tubuh ke depan, seolah hendak menantang argumen Malik secara langsung. "Analogi yang bagus, Malik. Tapi kau lupa, agama tidak hanya teks. Agama harus hidup, harus berjalan dalam masyarakat. Jika sejarah mencatat begitu banyak darah, begitu banyak kekerasan yang dilakukan atas nama Islam, apa itu tidak berarti ada cacat di dalam ajarannya?" Pertanyaan itu menusuk. Malik tahu profesor ini tidak akan puas dengan jawaban sederhana. Ia menatap papan tulis di depannya, lalu sejenak memejamkan mata. Kata-kata muncul dalam benaknya, sederhana namun jelas. "Profesor," jawab Malik lagi, "sejarah manusia adalah catatan tentang perbuatan manusia, bukan kitab suci. Semua agama besar, semua ideologi pernah tercatat dengan noda darah. Perang salib, pembantaian atas nama kebebasan, bahkan kolonialisme yang dibungkus ilmu pengetahuan. Apakah itu berarti ilmu pengetahuan salah? Apakah filsafat salah? Tidak. Itu berarti manusia yang gagal mengendalikan ambisinya, menggunakan nama yang luhur untuk tujuan rendah. Maka yang cacat bukan ajarannya, melainkan niat dan pelaksanaan pemeluknya." Kalimat itu membuat beberapa mahasiswa yang tadinya ragu mulai menoleh satu sama lain, seakan menemukan sesuatu yang logis. Namun Profesor Darwin tidak mau kalah. Ia tersenyum tipis, senyum yang mengandung tantangan. "Kau bicara tentang 3 lapisan kebenaran, Malik. Tapi bukankah ajaran yang benar seharusnya mampu membuat pemeluknya benar? Kalau mayoritas pemeluk gagal, bukankah itu berarti ajarannya tidak cukup kuat?" Seketika itu Malik terdiam. Pertanyaan itu memang tajam, namun ia tidak boleh mundur. Ia menarik napas, lalu mengangkat wajahnya lagi. "Profesor, kekuatan ajaran tidak bisa diukur dari persentase yang berhasil atau gagal. Lihatlah hukum yang Anda ajarkan di kampus ini. Apakah semua mahasiswa yang belajar hukum akan menjadi hakim yang adil? Tidak, ada yang tetap korup. Apakah itu berarti hukum yang Anda ajarkan salah? Tidak, sama halnya dengan agama. Islam memberikan petunjuk jalan yang lurus, tapi manusia punya kebebasan memilih. Inilah ujian kehidupan. Tidak semua lulus, tapi itu tidak membatalkan kebenaran jalan itu." Kata-kata Malik menggema, membuat sebagian mahasiswa spontan bertepuk tangan kecil. Profesor Darwin mendengus pelan, menepuk meja seolah mencoba mengembalikan kendali suasana. Namun di dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan logika yang disampaikan mahasiswa itu. Kelas kembali sunyi. Hanya suara kipas tua di langit-langit yang berputar pelan terdengar. Semua menanti apakah Darwin akan kembali menyerang
atau berhenti sejenak untuk mencerna. Malik tetap duduk tegak, tidak menunjukkan rasa takut. Ia tahu perdebatan ini masih panjang, tetapi untuk kali ini, ia telah berhasil menanamkan satu hal penting, bahwa ajaran, pemeluk dan pelaksanaan adalah 3 hal yang berbeda. Saudara menyamakan ketiganya hanya akan melahirkan kesalahpahaman. Darwin akhirnya bersandar, menatap Malik dengan pandangan yang sulit ditebak. Kau berani, Malik, tapi kita belum selesai. Masih banyak pertanyaan yang menunggu. Malik hanya tersenyum tipis. Saya siap, Profesor. Karena kebenaran tidak takut pada pertanyaan. Dan ruang kuliah itu, untuk pertama kalinya, dipenuhi bukan hanya ketegangan, tetapi juga secercah rasa hormat yang mulai tumbuh di hati para mahasiswa. Langkah kaki para mahasiswa terdengar bersaut-sautan di lorong fakultas. Kuliah filsafat siang itu meninggalkan bekas yang dalam, bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga di dalam hati mereka. Banyak yang berjalan dengan wajah menunduk, seolah kata-kata Profesor Darwin Faren masih menggema di telinga. Pertanyaan-pertanyaan provokatif yang dilemparkan tadi membuat sebagian mahasiswa Muslim merasakan sesuatu yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Keraguan. Di pojok tangga dekat taman fakultas, 3 orang mahasiswa Muslim berkumpul. Wajah mereka tegang. Seorang di antaranya, Farid, mengusap tengkuknya gelisah. Kalian dengar tadi kan? Kalau Islam benar, mengapa banyak orang Islam sendiri yang gagal menjalankan ajarannya? Aku jadi ragu. Seorang temannya, Yasir, ikut menyela, matanya menatap kosong ke tanah. Aku juga, kata-kata profesor itu menusuk. Selama ini aku kira imanku kuat. Tapi tadi, seolah-olah semua logika ada di pihaknya. Bagaimana kalau memang ada yang salah dengan kita? Mereka terdiam. Hanya suara burung di pepohonan kampus yang terdengar, berusaha mengisi kekosongan. Malik yang kebetulan lewat mendengar potongan percakapan itu. Ia menghentikan langkahnya, lalu mendekati mereka. Raut wajahnya tidak menunjukkan amarah, melainkan ketenangan yang anehnya justru menenangkan. Kalian ragu karena kata-kata manusia, kata Malik dengan suara rendah namun jelas. Padahal iman bukan dibangun di atas ucapan manusia, tapi di atas fondasi wahyu. Farid menoleh cepat, seolah tersentak. Tapi Malik, argumen profesor tadi kuat sekali. Dia bilang ajaran yang benar seharusnya bisa membuat pemeluknya benar. Dan kenyataannya, banyak muslim yang justru berbuat zalim. Apa itu bukan bukti kalau ajaran kita tidak sekuat yang kita kira? Malik tersenyum tipis. Ia duduk di bangku taman, mengajak mereka ikut duduk. Kalian tahu hukum gravitasi? Tanya Malik tiba-tiba. Mereka mengangguk, bingung. Gravitasi selalu ada. Tapi lihatlah, masih banyak orang yang jatuh dari gedung, tergelincir dari tangga, atau terhempas dari motor. Apakah itu berarti hukum gravitasi salah? Malik menatap mereka satu persatu. Tidak, itu berarti manusia ceroboh atau tidak hati-hati. Begitu pula dengan Islam. Islam itu hukum Allah. Ia tetap ada, tetap benar. Tapi manusia bisa gagal mengikutinya. Kegagalan manusia tidak pernah menjadi bukti kelemahan hukum itu sendiri. Kata-kata itu membuat Yasir terdiam cukup lama. Nafasnya terdengar berat, seolah sedang menimbang-nimbang. Farid menunduk. Jemarinya meremas buku catatan di tangannya. Tapi kenapa Malik? Suara Farid terdengar lirih. Kenapa Allah biarkan umatnya gagal begitu banyak? Bukankah seharusnya kalau ini agama yang benar, Allah jaga pemeluknya agar tak jatuh? Malik menarik napas dalam. Karena hidup ini ujian. Kalau Allah paksa manusia untuk selalu benar, di mana letak ujian itu? Di mana makna pilihan? Justru karena ada yang gagal, kita bisa melihat siapa yang sungguh-sungguh berpegang teguh. Bayangkan kalau semua orang otomatis taat tanpa pilihan. Itu bukan iman, itu robot. Hening kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini heningnya berbeda. Ada sesuatu dalam kata-kata Malik yang meresap, membuka ruang bagi pemahaman baru. Yasir menghela napas panjang dan menatap Malik. Aku tidak tahu kenapa, tapi jawabanmu lebih menenangkan daripada semua debat di kelas tadi. Malik hanya tersenyum, karena kebenaran tidak selalu butuh kata-kata rumit. Ia ada di hati yang jujur. Di saat yang sama, di ruang kerjanya, Profesor Darwin Faren duduk dengan pandangan kosong menatap jendela. Secangkir kopi di mejanya sudah dingin, tidak tersentuh. Ia memutar ulang jalannya kuliah tadi di dalam benaknya. Biasanya, setiap kali ia melontarkan argumen, mahasiswa akan mengangguk, terpesona dengan logikanya. Tidak ada yang berani benar-benar melawan. Tapi kali ini berbeda. Nama Malik terus terngiang di pikirannya. Jawaban pemuda itu sederhana, bahkan kadang terkesan polos, tetapi sulit untuk dibantah. Logika yang digunakan tidak berlapis-lapis seperti argumen filsuf besar.
Tetapi justru disitulah kekuatannya. Dan yang lebih membuat Darwin resah, mahasiswa lain mendengarkan. Bahkan beberapa mulai condong pada Malik. Ia menghela napas berat. Ini baru pertama kalinya seseorang berani melawan logikaku di kelas. Darwin meraih sebuah buku filsafat moral dari rak, membukanya dengan kasar, lalu menutupnya kembali. Tidak ada jawaban langsung di sana. Apa yang ia hadapi bukan sekadar perdebatan intelektual. Ada sesuatu pada Malik yang membuat argumennya bergaung lebih lama di kepala orang lain. Kalau dia terus bicara, Darwin bergumam lirih, bisa-bisa pengaruhku di kelas akan berkurang. Kegelisahan itu menempel di pikirannya, seperti bayangan yang enggan pergi. Sementara di luar, Malik masih duduk bersama teman-temannya, berusaha menenangkan mereka satu persatu. Keraguan masih ada, tetapi keyakinan mulai menemukan pijakan lagi. Namun di kejauhan, sebuah badai pertanyaan baru tengah disiapkan oleh profesor yang merasa untuk pertama kalinya posisinya tidak sepenuhnya aman. Hari itu berakhir dengan dua sisi hati yang sama-sama gelisah. Mahasiswa muslim yang mencoba memeluk kembali keyakinannya, dan seorang profesor filsafat yang untuk pertama kali merasakan bahwa logikanya mungkin tidak sekuat yang selama ini ia percaya. Hari kuliah filsafat berikutnya datang dengan suasana berbeda. Sejak pagi, lorong menuju ruang kuliah sudah dipenuhi mahasiswa yang tampak tak sabar. Bisik-bisik terdengar di sepanjang koridor. Mereka membicarakan perdebatan antara Profesor Darwin Varenne dan Malik pada pertemuan sebelumnya. Rasa ingin tahu bercampur kegelisahan, terutama di kalangan mahasiswa muslim, yang sebagian masih merasakan bayang-bayang keraguan, tetapi juga penasaran apakah Malik kembali akan berani bicara. Ketika pintu ruang kuliah dibuka, mahasiswa bergegas masuk. Ruangan besar itu cepat terisi. Di depan, Profesor Darwin duduk dengan tenang, meski sorot matanya tajam penuh strategi, seakan ia sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar provokasi biasa. Malik sendiri masuk dengan langkah biasa, tidak menunjukkan kegugupan. Ia mengambil tempat duduk yang sama seperti sebelumnya. Wajahnya tenang meski jantungnya berdegup keras. Darwin berdiri. Suaranya memenuhi ruangan. Hari ini, katanya, kita akan berbicara tentang sains, kebebasan berpikir, dan sejarah, 3 hal yang konon katanya menjadi tantangan terbesar bagi agama. Ia berhenti sejenak, menatap mahasiswa, lalu menambahkan dengan nada sinis, terutama Islam. Beberapa mahasiswa tersentak. Sebagian langsung menoleh pada Malik, menunggu reaksinya. Malik tetap diam. Darwin berjalan ke papan tulis dan menulis kata besar, sains. Ia menoleh lagi. Bagaimana sebuah agama bisa disebut benar jika ia bertentangan dengan sains? Islam misalnya pernah menolak teori evolusi, menolak kebebasan berpikir, bahkan dalam sejarah mencatat pertentangan dengan pengetahuan. Apakah ini agama atau belenggu? Ruang kuliah riuh. Ada yang mengangguk, ada yang mulai berbisik. Malik menegakkan tubuhnya. Dengan suara tenang ia berkata, Profesor, izinkan saya bertanya. Apakah sains itu kebenaran mutlak atau pencarian kebenaran? Darwin menyipitkan mata. Sains adalah metode. Ia tidak mutlak, tapi ia paling dekat dengan kebenaran yang bisa kita peroleh. Baik, jawab Malik. Kalau sains adalah pencarian, maka setiap kali ia menemukan sesuatu, ia bisa berubah. Dulu bumi dianggap pusat tata surya, lalu terbukti salah. Dulu atom dianggap bagian terkecil, lalu ditemukan partikel lebih kecil. Jadi kalau Islam tidak sejalan dengan teori tertentu, bukan berarti Islam salah, bisa jadi teori itu belum lengkap. Kelas Henning. Beberapa mahasiswa menoleh pada Darwin. Sang profesor menatap Malik, lalu tersenyum miring. Tapi bagaimana dengan teori evolusi, Malik? Kau mau menyangkalnya? Bukankah bukti-bukti ilmiah mendukung? Malik tidak gentar. Profesor Islam tidak menolak penelitian. Islam menolak kesimpulan yang berlebihan. Evolusi sebagai proses biologis, sebagian ilmuwan muslim bisa menerima. Tapi kalau disimpulkan manusia hanyalah hasil kebetulan tanpa tujuan, itu berbeda. Itu bukan sains, itu interpretasi filosofis. Islam mengajarkan manusia diciptakan dengan tujuan. Bukankah sains pun belum bisa menjelaskan mengapa manusia punya kesadaran, hati nurani, dan rasa moral? Apakah itu sekadar kebetulan genetik? Beberapa mahasiswa non-muslim tampak mulai serius mendengar. Bagi mereka, jawaban Malik bukan sekadar pembelaan, tetapi pemikiran yang menantang. Darwin menghela napas, lalu menulis kata berikutnya di papan. Kebebasan berpikir. Ia menatap kelas dengan ekspresi menantang. Islam selalu berbicara tentang kebenaran, tapi dalam praktiknya, apakah benar ia membiarkan kebebasan berpikir? Banyak yang dilarang, banyak yang dianggap sesat,
Bagaimana itu bisa disebut agama yang menghargai akal? Malik menatap profesor itu dengan tenang. Profesor, kebebasan berpikir itu penting, tapi tidak ada kebebasan tanpa batas. Bahkan di universitas ini, mahasiswa tidak bebas menyontek, tidak bebas merusak fasilitas. Ada batasan demi kebaikan bersama. Islam pun begitu. Ia memberi ruang berpikir, mendorong pencarian ilmu, tetapi membatasi agar tidak menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran. Apakah itu bukan bentuk kasih sayang? Seorang mahasiswa non-muslim di barisan belakang angkat tangan. Tapi Malik, bukankah itu berarti Islam membatasi pikiran manusia? Malik menoleh padanya, tersenyum. Boleh saya balik bertanya? Apakah polisi lalu lintas membatasi kebebasan berkendara kita? Mahasiswa itu mengerutkan dahi. Ya, mungkin, tapi itu untuk keselamatan. Begitu juga dengan Islam, jawab Malik. Ia memberi batas agar manusia tidak saling menghancurkan. Tanpa aturan, kebebasan bisa jadi bencana. Beberapa mahasiswa mengangguk. Suara bisik-bisik berubah menjadi gumaman setuju. Darwin menahan senyum kecut, lalu menulis kata terakhir. Sejarah. Sejarah Islam penuh dengan peperangan, katanya dengan nada menusuk. Kekhalifahan, penaklukan, bahkan kekerasan. Bagaimana bisa agama yang penuh dengan darah mengklaim sebagai rahmat bagi semesta? Pertanyaan itu menimbulkan riuh lagi. Semua mata kini tertuju pada Malik. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, Profesor, izinkan saya mengingatkan. Sejarah siapapun penuh dengan perang, kekaisaran Romawi, kolonialisme Barat, bahkan perang dunia yang membunuh jutaan orang, bukan dilakukan atas nama Islam. Islam memang punya perang, tapi banyak di antaranya perang bertahan, bukan menyerang. Sejarah adalah cermin manusia, bukan cermin ajaran. Kalau mau adil, mari kita nilai Islam dari ajarannya, bukan dari dosa orang yang mengaku pemeluknya. Ruangan kembali hening. Mahasiswa non-muslim kini tak lagi sekadar mendengarkan dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan kesungguhan. Mereka melihat bukan hanya seorang mahasiswa muslim, tapi seorang pemikir muda yang berani menyandingkan logika dengan iman. Profesor Darwin menatap Malik lama, lalu berkata dengan suara datar, Kau menjawab dengan baik, Malik. Tapi ingat, logika kadang hanya setipis benang. Mari kita lihat berapa lama benangmu bisa menahan beban pertanyaan. Malik menunduk hormat. Selama kebenaran ada, Profesor, benang itu tidak akan putus. Dan untuk kedua kalinya, ruang kuliah itu tidak lagi milik profesor seorang diri. Suasana berubah menjadi medan di mana iman dan akal saling berhadapan, dan para mahasiswa menjadi saksi sebuah dialog yang semakin memanas. Malam itu, di ruang kerjanya yang penuh dengan rak buku, Profesor Darwin Faren duduk sendirian. Lampu meja menyinari wajahnya yang letih, sementara jendela besar di sampingnya memperlihatkan langit malam yang kelam. Tumpukan buku filsafat, catatan kuliah, dan kertas-kertas berserakan di atas meja. Namun pikirannya tak tertuju pada semuanya itu. Yang berulang-ulang muncul di kepalanya justru suara Malik, mahasiswa yang keberaniannya melampaui perkiraan. Selama kebenaran ada, benang itu tidak akan putus. Kalimat itu sederhana, tetapi entah mengapa terus terngiang, menembus pertahanan intelektual yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Darwin menghela napas berat, lalu berdiri dan berjalan menuju rak buku di pojok ruangan. Tangannya menyentuh sebuah kitab tua berjudul The Crisis of Faith. Buku yang dulu sangat dekat dengannya. Ia menatap sampul usang itu lama, sebelum akhirnya meletakkannya kembali. Pikirannya melayang ke masa lalu, masa yang jarang sekali ia izinkan muncul ke permukaan. Masa ketika ia masih remaja, duduk di bangku gereja dengan penuh keyakinan. Saat itu, ia percaya agama adalah cahaya, dan pemuka agama adalah teladan. Namun semuanya runtuh ketika ia menyaksikan sendiri kebusukan yang tersembunyi di balik jubah suci. Ayahnya pernah menjadi aktivis keagamaan yang taat. Lelaki itu rajin memimpin doa, mengajar moral, dan sering menjadi panutan di lingkungannya. Tapi di balik pintu rumah, Darwin kecil menyaksikan sesuatu yang lain. Amarah, kekerasan, bahkan perselingkuhan yang kemudian terbongkar. Ibunya terluka, keluarganya hancur. Saat itulah Darwin mulai bertanya, jika agama benar, mengapa orang yang mengaku beragama bisa sedemikian munafik? Pertanyaan itu makin membara ketika ia beranjak dewasa. Ia menyaksikan pemimpin agama yang sibuk berpolitik, yang menjual ayat demi kepentingan dunia. Ia membaca berita tentang perang yang dibenarkan dengan dalil keagamaan. Ia melihat korban berjatuhan, dan nama Tuhan dipakai sebagai legitimasi. Luka itu menumpuk, membentuk tembok keras dalam dirinya. Sejak itu, ia bersumpah tidak akan lagi percaya buta pada agama. Skeptisisme menjadi tamengnya, filsafat menjadi senjatanya. Namun kini,
Setelah bertahun-tahun hidup dalam keyakinan bahwa agama hanyalah ilusi, datang seorang mahasiswa bernama Malik yang membuatnya resah. Malik tidak membela agamanya dengan emosi, tidak juga dengan dogma kosong. Ia menggunakan logika, sesuatu yang Darwin hormati. Dan di balik kata-kata Malik, Darwin merasa ada ketulusan yang nyata. Bukan topeng, bukan kemunafikan seperti yang ia lihat di masa lalunya. Darwin duduk kembali di kursinya, meneguk kopi yang sudah dingin. Wajahnya tampak tegang, seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Tidak, ini hanya permainan kata, gumamnya lirih. Semua agama sama saja, penuh janji, tapi kosong di kenyataan. Namun batinnya menjawab berbeda. Jika kosong, mengapa kata-kata Malik masih menusuk? Jika semua agama hanya omong kosong, mengapa aku merasa terguncang? Esoknya, di ruang kuliah, Darwin kembali berdiri di hadapan para mahasiswa. Ia tampak sama seperti biasanya, tegas, penuh percaya diri, dan sedikit sinis. Tidak ada yang tahu bahwa semalam ia bergulat dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang melihat retakan kecil dalam tembok skeptisisme yang ia bangun bertahun-tahun. Ia memulai kuliah dengan nada keras. Kalian semua harus ingat, agama seringkali menjanjikan surga, tapi memberi neraka. Sejarah sudah membuktikan itu. Dan yang lebih parah, banyak dari kalian percaya begitu saja tanpa bertanya. Mahasiswa menunduk, sebagian terdiam. Malik menatap profesor itu dengan tenang, seolah bisa membaca bahwa di balik suara lantang itu ada sesuatu yang lain. Kepedihan. Darwin melanjutkan kuliah dengan semangat, tetapi matanya sesekali berhenti pada Malik. Ia sadar, mahasiswa itu tidak hanya mendengarkan kata-katanya, tetapi juga menatap ke dalam dirinya. Itu membuatnya gelisah. Selesai kuliah, Darwin kembali ke ruangannya. Ia membuka laptop, mencoba menulis catatan, tetapi pikirannya melayang lagi. Kali ini ia melihat bayangan ayahnya, dengan suara lantang memberi ceramah. Sementara di balik itu semua ia menyembunyikan kebusukan. Luka lama itu berdenyut kembali. Darwin menutup laptop keras-keras, berdiri, dan menatap dirinya di cermin. Aku tidak benci kebenaran, katanya lirih. Aku benci kemunafikan. Namun ia tahu, Malik telah menancapkan sebuah pertanyaan baru di dalam dirinya. Apakah mungkin agama benar, sementara manusia yang memeluknya yang salah? Pertanyaan itu mirip dengan luka yang dulu ia alami. Tetapi kali ini muncul dengan nuansa berbeda. Malik tidak menyangkal kelemahan manusia, justru menegaskannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Darwin merasa argumennya sendiri tidak lagi kokoh sepenuhnya. Ia masih bisa menutupinya dengan arogansi intelektual, masih bisa bersuara lantang di depan kelas. Tetapi di dalam hatinya, retakan itu semakin melebar. Di luar ruangannya, Malik melangkah pulang dengan tenang. Ia tidak tahu bahwa kata-katanya sudah mulai mengguncang sesuatu yang lebih besar dari sekadar ruang kuliah. Hati seorang profesor yang selama ini hidup dalam bayang-bayang luka masa lalu. Suasana ruang kuliah hari itu terasa berbeda sejak awal. Para mahasiswa duduk lebih rapat dari biasanya. Sebagian bahkan sengaja datang lebih awal agar tidak kehilangan momen. Nama besar Profesor Darwin Faren sudah cukup untuk membuat siapapun menyiapkan telinga dan pikiran. Namun kali ini, ada alasan lain. Perdebatan yang semakin hari semakin menajam antara sang profesor dan seorang mahasiswa. Malik Darwin melangkah masuk dengan wajah tenang, membawa beberapa lembar catatan. Namun sorot matanya mengandung ketegangan yang sulit disembunyikan. Ia tahu, diskusi kali ini akan menjadi ujian bukan hanya bagi para mahasiswa, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ia merasakan gairah aneh yang bercampur antara rasa ingin menang dan kegelisahan. Batin yang tak bisa ia jelaskan. Setelah membuka kuliah dengan beberapa paparan singkat tentang sejarah filsafat dan pandangan ateisme modern, Darwin berhenti sejenak. Ruang kuliah hening. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan di langit-langit. Lalu ia meletakkan catatannya di meja, menatap langsung ke arah Malik, dan mengajukan sebuah pertanyaan yang sejak lama ia simpan. Jika Tuhan benar-benar ada, ucapnya dengan suara dalam yang menggema di ruangan, mengapa ia membiarkan kejahatan merajalela? Mengapa perang, pembunuhan, penindasan, dan penderitaan tak kunjung berhenti? Apakah Tuhan terlalu lemah untuk mencegahnya? Atau sebenarnya Tuhan itu tidak ada sama sekali? Pertanyaan itu mengguncang seisi ruangan. Beberapa mahasiswa menoleh pada Malik, menunggu reaksinya. Ada yang menelan ludah, ada pula yang menunduk, seolah pertanyaan itu terlalu berat untuk dijawab. Suasana mendadak menjadi tegang, seperti tali yang ditarik terlalu kencang dan hampir putus. Malik menarik napas pelan. Wajahnya tidak menunjukkan panik atau ragu,
melainkan ketenangan yang justru kontras dengan ketegangan ruangan. Ia menatap profesor itu dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara yang jernih. "Profesor, pertanyaan itu adalah pertanyaan besar yang sudah ada sejak manusia pertama kali berpikir tentang Tuhan. Dan jawabannya, saya percaya tidak sesederhana hitam dan putih. Tapi izinkan saya mencoba menjawab dengan apa yang saya pahami." Ruangan semakin hening. Malik melanjutkan dengan nada yang tenang, seakan ia sedang berbicara bukan hanya kepada profesor, tetapi kepada setiap hati yang mendengarkan. Pertama, mari kita ingat bahwa keberadaan kejahatan bukan bukti ketiadaan Tuhan, melainkan bukti adanya kebebasan. Manusia diberi kehendak bebas untuk memilih, agar hidup ini memiliki arti. Jika semua dipaksa baik, maka kebaikan itu tidak lagi bernilai. Tidak ada makna dalam pilihan jika kita tidak punya kemungkinan untuk salah. Kejahatan ada karena manusia memilihnya, bukan karena Tuhan menghendakinya. Beberapa mahasiswa mengangguk pelan, seolah bisa memahami logika itu. Darwin terdiam, mendengarkan dengan alis sedikit mengernyit. Lalu, lanjut Malik, ada pertanyaan lebih dalam. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan yang bukan akibat pilihan manusia? Gempa bumi, banjir, penyakit, semua itu terlihat kejam. Tapi bukankah di balik penderitaan itu ada hikmah yang tidak selalu kita lihat? Manusia menemukan solidaritas, kasih sayang, dan bahkan ilmu pengetahuan dari cara mereka menghadapi penderitaan. Tanpa rasa sakit, kita tidak pernah tahu arti penyembuhan. Tanpa kehilangan, kita tidak pernah paham arti bersyukur. Malik berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. Dan yang paling penting, Profesor, kehidupan ini bukan akhir dari segalanya. Islam mengajarkan bahwa dunia adalah ujian, dan keadilan sejati akan ditegakkan di akhirat. Apa yang tampak tidak adil di dunia, akan dibalas dengan keadilan sempurna di hadapan Tuhan. Orang-orang yang dizalimi akan mendapatkan haknya, dan para penindas akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kita menolak akhirat, maka ya dunia ini tampak kacau. Tetapi jika kita mengakui bahwa kehidupan berlanjut setelah mati, maka semuanya masuk akal. Penderitaan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju keadilan sejati. Suara Malik menggema di ruangan yang begitu hening. Semua mata tertuju padanya. Bahkan beberapa mahasiswa non-muslim tampak terdiam. Wajah mereka menunjukkan bahwa kata-kata itu menyentuh sesuatu yang dalam. Darwin menghela napas pelan, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia tidak segera membalas, seakan sedang mencerna setiap kata. Selama bertahun-tahun ia menggunakan argumen tentang kejahatan sebagai senjata pamungkas, sesuatu yang biasanya membungkam lawan diskusi. Tapi kali ini, jawaban Malik tidak terdengar seperti jawaban klise yang sering ia dengar dari para teolog. Ada ketulusan, ada logika, ada keyakinan yang terasa hidup. "Jadi menurutmu, penderitaan itu justru bukti adanya Tuhan?" tanya Darwin. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Malik tersenyum tipis. "Menurut saya, penderitaan adalah bukti bahwa kita hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia ini. Dan hanya dengan adanya Tuhan, penderitaan itu bisa dimaknai. Jika tidak, maka semua hanya sia-sia, Profesor. Tidak ada arti dalam cinta, tidak ada arti dalam kehilangan, dan tidak ada arti dalam perjuangan." Darwin menatap Malik lama, seakan mencari celah untuk menyerang lagi. Namun kali ini lidahnya keluh. Ia hanya bisa merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan di ruang kuliah. Keheningan yang dalam, bukan karena takut, tetapi karena kata-kata itu menembus dinding logikanya. Mahasiswa lain pun tidak bersuara. Beberapa menunduk, ada yang memejamkan mata, dan ada pula yang menatap Malik dengan rasa hormat yang baru. Ruangan yang biasanya penuh perdebatan kini dipenuhi hening yang syarat makna. Untuk pertama kalinya, Darwin merasa bahwa pertanyaannya yang paling tajam tidak berhasil menggoyahkan lawannya. Justru ia sendiri yang diguncang oleh jawaban itu. Dan di balik arogansi intelektual yang masih berusaha ia pertahankan, ada sebuah cahaya kecil yang mulai menyelinap masuk. Cahaya yang ia tahu sulit dipadamkan begitu saja. Senja merambat perlahan di atas kampus. Langit berwarna jingga pucat, seakan melukiskan sebuah akhir yang tidak berteriak, tetapi berbisik lembut. Mahasiswa satu persatu meninggalkan gedung Fakultas Filsafat dengan wajah yang masih menyimpan bekas dari perdebatan panjang siang itu. Ada yang saling berdiskusi pelan, ada yang diam termenung, dan ada pula yang berjalan cepat seolah ingin segera mengubur rasa gelisah yang timbul dari kuliah tadi. Malik keluar dari ruang kuliah paling akhir setelah memastikan tidak ada lagi mahasiswa yang membutuhkan penjelasan tambahan. Wajahnya tetap tenang,
tanpa ekspresi kemenangan atau kebanggaan berlebihan. Ia sadar, apa yang terjadi tadi bukanlah ajang untuk mengalahkan profesor, melainkan bagian dari perjalanan mencari kebenaran. Dalam hatinya ia justru merasa khawatir. Apakah kata-kata yang ia ucapkan tadi benar-benar murni karena Allah, atau sekadar dorongan ego untuk membuktikan sesuatu? Malik menunduk, lalu melangkah pulang dengan hati yang penuh doa agar tidak tergelincir dalam kesombongan. Di sisi lain, Profesor Darwin Varenne tetap tinggal di ruang kerjanya. Lampu meja menyala temaram, menyoroti tumpukan buku filsafat yang berserakan di atas meja kayu tua. Asbak kecil di sudutnya masih menyisakan abu rokok yang belum lama padam. Tangannya menahan kepala. Matanya menatap kosong pada halaman catatan yang belum selesai ia coret. Ada sesuatu yang mengusik, sesuatu yang tidak bisa ia enyahkan dengan logika seperti biasanya. Pertanyaan yang ia lontarkan tadi, tentang kejahatan, tentang Tuhan, tentang penderitaan, selalu menjadi senjata pamungkasnya. Berkali-kali ia melihat lawan debatnya terdiam, bingung, bahkan menyerah. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia tidak melihat itu. Ia melihat seorang mahasiswa biasa, dengan suara tenang, memberi jawaban yang tidak hanya logis tetapi juga terasa hidup. Kata-kata Malik seakan menembus ruang hampa di dalam dirinya, ruang yang selama ini ia tutupi dengan buku, teori, dan kesibukan akademik. Darwin memejamkan mata. Kenangan lama menyeruak tanpa bisa dicegah. Wajah ayahnya yang keras, suara pendeta yang penuh wibawa, namun ternyata menyimpan kebohongan. Dan pengalaman pahit melihat orang-orang yang mengatasnamakan agama justru menindas sesamanya. Semua itu yang membuatnya meninggalkan keyakinan dan memilih dunia filsafat sebagai pelarian. Ia pikir, dengan logika dan ilmu, ia bisa membangun benteng kokoh yang tak bisa ditembus siapapun. Tetapi kini, retakan itu mulai terasa. Tangannya bergerak ragu membuka salah satu laci di meja kerjanya. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah buku tua dengan sampul hijau tua yang sudah lusuh. Al-Quran. Buku itu sudah lama ia simpan, bukan sebagai bacaan spiritual, melainkan sebagai bahan kritik akademik. Ia pernah menandai beberapa ayat dengan tinta merah, menuliskan catatan-catatan sinis di pinggirnya, dan menjadikannya sumber untuk menguatkan argumen-argumennya tentang kontradiksi agama. Kini, ketika buku itu berada di tangannya, ada perasaan berbeda. Jantungnya berdegup lebih cepat, seperti saat seseorang hendak membuka kembali surat lama dari orang terkasih yang sudah lama ia abaikan. Ia mengusap perlahan sampulnya, lalu membuka halaman pertama. Tulisan Arab yang asing itu menatapnya seolah memanggil. Ia tidak langsung membaca, hanya menatap huruf-huruf itu dalam diam. Suasana ruangan begitu sunyi. Dari jendela, suara burung malam mulai terdengar, bersahut-sahutan dengan angin yang menyusup masuk. Darwin menarik napas panjang, lalu berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Apakah mungkin aku yang selama ini salah? Air matanya tidak jatuh, tetapi ada sesuatu yang menghangat di matanya. Ia tidak ingin mengakui bahwa hatinya terguncang, bahkan kepada dirinya sendiri, tetapi getar itu nyata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin mencari kelemahan teks ini. Ia hanya ingin mencoba mengerti. Di saat yang sama, Malik sudah sampai di asrama. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang memperlihatkan langit malam. Pikirannya kembali pada profesor. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di ruang kerja Darwin, tetapi ada keyakinan yang tumbuh dalam hatinya. Kebenaran akan selalu menemukan jalan untuk mengetuk hati, sekalipun hati itu tertutup rapat oleh dinding-dinding keraguan. Malik berdoa pelan, agar Allah membimbing siapapun yang mencari dengan tulus, termasuk profesor yang selama ini menentangnya. Waktu terus berjalan. Malam semakin larut. Di ruang kerjanya Darwin masih duduk, menatap ayat-ayat yang dulu ia cemuhkan. Tidak ada deklarasi besar, tidak ada air mata deras, tidak ada kata-kata dramatis. Hanya seorang manusia, seorang profesor filsafat yang sepanjang hidupnya mengandalkan logika, kini duduk hening dengan hati yang mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar logika. Dan di sanalah cerita ini berhenti. Bukan dengan kemenangan satu pihak atas pihak lain, bukan pula dengan pengakuan mutlak, melainkan dengan sebuah simbol sederhana. Seorang profesor yang dulu melihat Al-Quran sebagai objek kritik, kini menatapnya dengan hati yang berbeda. Sebuah pintu baru mulai terbuka, pintu yang entah akan ia masuki atau ia tutup kembali. Tetapi yang pasti, kebenaran telah mengetuk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.